Akhirnya Solo Leveling Season 2 episode 4 sudah rilis. Sesuai judul episode 4-nya, I Need to Stop Faking, akhirnya Sung Ji Woo mulai memperlihatkan kekuatan sesungguhnya. Ya sudah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas Solo Leveling Season 2 episode 4. Let's go! Episode 4 dibuka dengan Jin Woo yang baru saja keluar dari gate. Seperti yang kita tahu di episode 3 kemarin, Jin Woo masuk ke dalam gate dan di dungeon Istana Iblis tersebut ia menghadapi Vulcan dan Metus untuk menemukan bahan-bahan dan membuat resep eliksir kehidupan. Dia sudah mendapatkan 2 bahan tersebut, tinggal 1 lagi, namun ia memilih untuk melanjutkan misi tersebut di kemudian hari. Jin Woo berpikir walaupun levelnya sudah meningkat, namun pangkat resminya masih peringkat E. Walaupun levelnya sudah naik, namun ia pasti tidak akan bisa ikut raid di peringkat tinggi. Jin Woo lalu mengatakan, cukup sudah sandiwaraku, bagaimanapun lama-lama ketahuan. Dan kemudian ia memutuskan untuk memeriksa ulang peringkatnya. Di kantor Serikat Hunter, terlihat manajer Hyun juga sedang berada di kantor Serikat Hunter. Tentu saja tujuannya adalah mencari kandidat Hunter yang bisa diajak bergabung di White Tiger Guild. Manajer Hyun terlihat terkejut, lalu menelpon Presiden White Tiger Guild yaitu Baek Hyun Ho dan mengabarkan bahwa Sung Jin Woo terlihat di kantor Serikat Hunter untuk memeriksa ulang kembali peringkatnya. Di episode 3 sendiri, kita memang tahu bahwa White Tiger Guild sedang mencari Jin Woo untuk direkrut, namun Jin Woo malah menghilang. Mendengar hal ini, Baek Hyun Ho pun langsung pergi ke kantor Serikat Hunter. Sementara di ruang tunggu, Jin Woo melihat 2 orang yang sedang menunggu untuk melakukan tes peringkat Hunter. Percakapan 2 orang tadi membuat Jin Woo sadar bahwa peringkat E masih susah untuk bergabung di guild manapun. Selanjutnya, giliran Jin Woo yang melakukan tes ulang peringkat. Seperti biasa, metodenya adalah dengan meletakkan tangan di bola kristal hitam besar yang kemudian tampak bersinar setelah dipegang. Namun anehnya, sistem pembaca peringkat terlihat error. Petugas pun mulai bingung. Walaupun sudah menyuruh Jin Woo untuk mengulang kembali, namun hasilnya tetap error. Hal ini menarik perhatian manajer tempat tersebut yang langsung mendatangi ruangan pembaca peringkat tersebut. Ia pun memeriksa hasilnya. Meskipun terlihat tetap error, namun manajer tersebut akhirnya menyadari bahwa mesin tersebut tidak mengalami malfungsi, melainkan mesin tersebut tidak bisa mengukur kekuatan Jin Woo. Dengan ekspresi seolah-olah tidak percaya sekaligus takjub, manajer tersebut mengatakan kapasitas energi sihir Jin Woo melampaui batas mesin tersebut, yang artinya Jin Woo resmi menjadi peringkat S ke-10 di Korea Selatan. Wah, gila sih, akhirnya terungkap juga. Sementara itu, tidak jauh dari kantor Serikat Hunter, terlihat Wo Jin Chul dan juga Choi Jong In sedang membahas monster bersayap. Choi Jong In juga menyinggung soal Red Gate dan ia mendengar kabar bahwa ada orang di luar White Tiger Guild yang masuk ke Red Gate dan berhasil mengalahkan bos dungeon. Choi Jong In bertanya pada Wo Jin Chul apakah ia mengetahui siapa orang itu. Namun Jin Chul mengatakan bahwa ia pun tidak tahu detailnya karena ia tidak lama berada di lokasi Red Gate tersebut. Mereka lalu menyadari ada keributan di lobi kantor Serikat Hunter, lalu pergi ke sana. Sementara di lobi tersebut terlihat orang-orang di sana sangat heboh dengan hasil yang didapat oleh Jin Woo, karena ini merupakan peristiwa langka di mana mereka mendengar lagi ada Hunter berperingkat S. Sementara terlihat Jin Woo sedang berbicara dengan manajer tadi untuk segera memperbarui lisensi Hunter terbarunya. Jin Woo terdistraksi dengan kehadiran sosok kuat Choi Jong In. Begitu pula dengan Choi Jong In yang dengan mudah membaca aura kekuatan Jin Woo dan menyadari bahwa Jin Woo lah penyebab keributan di lobi tersebut. Choi Jong In mencoba mengenalkan diri pada Jin Woo. Namun Jin Woo secara mengejutkan berjalan begitu saja melewati Choi Jong In dan dengan santai bilang kalau ia sedang buru-buru. Tentu saja kelakuan Jin Woo ini benar-benar bikin Choi Jong In terkejut bukan main. Sementara orang-orang di sekitar sana juga kaget dengan keberanian Jin Woo dengan tidak menggubris Choi Jong In. Sementara Choi Jong In mungkin kelihatan antara kesal dan malu karena terlalu percaya diri. Sementara Wo Jin Chul masih terheran-heran dengan kemampuan Jin Woo, yang mana kita tahu terakhir saat ia melakukan tes peringkat ulang pada Jin Woo, kekuatan Jin Woo masih dalam status peringkat E. Choi Jong In terkejut untuk kesekian kalinya saat ia melihat Baek Hyun Ho sedang datang ke kantor Serikat Hunter dengan tergesa-gesa. Choi Jong In pun langsung menyadari bahwa Jin Woo lah Hunter dari luar White Tiger Guild yang masuk ke dalam Red Gate dan selamat. Sementara itu Baek Hyun Ho pun terkejut dengan kehadiran Choi Jong In di sana. Jong In pun pergi tanpa menyapa Yun Ho, sementara Yun Ho merasa sial karena status Jin Woo sudah diketahui oleh Choi Jong In. Scene beralih ke rumah sakit. Jin Woo menengok ibunya yang walaupun seperti tertidur biasa, namun nyatanya ibunya belum bangun dari eternal slumber. Ia pun meyakinkan ibunya untuk bertahan sebentar lagi. Di luar, ia menemui Wo Jin Chul. Jin Woo mengatakan apa ia sekarang menjadi target pengawasan. Jin Woo mengatakan memang betul, tapi bukan sebagai kriminal. Departemen pengawas memang mengawasi para hunter, namun mereka tidak akan berdaya jika di hadapan hunter berperingkat S. Jin Chul lalu mengatakan bahwa ada orang yang ingin menemuinya, yang ternyata adalah Go Gun Hee, presiden asosiasi hunter. Jin Woo pun sangat terkejut melihat pria tua tersebut.
Go Gun-hye pertama mengucapkan selamat atas peringkat baru Jinwoo. Go Gun-hye pun berkata bahwa pemeriksaan ulang ada agar asosiasi Hunter dapat bertemu dengan orang-orang berbakat. Dalam arti ini Hunter berperingkat S. Intinya, Go Gun-hye ingin mengajak Jinwoo bergabung langsung di asosiasi Hunter dan berjanji akan menyiapkan posisi penting bagi Jinwoo di asosiasi tersebut. Di Korea sendiri ada 5 guild besar. Para hunter berpencar dan bergabung di 5 guild tersebut. Kelimanya mempertahankan keseimbangan, namun jika Jinwoo bergabung ke salah satu guild tersebut, maka keseimbangan itu akan hancur. Itu mengapa hunter berperingkat S diminta untuk bergabung dengan asosiasi hunter sebagai kekuatan ke-6 bagi negara untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada. Jinwoo sempat berpikir ini adalah tawaran yang bagus dan menjanjikan dari kesuksesannya kelak. Ia pun merasa terhormat diajak bergabung dengan Go Gun-hye yang merupakan hunter hebat dan juga merupakan hunter peringkat S pertama di Korea. Jinwoo juga sempat berpikir bahwa hidupnya jelas akan berubah jika ia bergabung di asosiasi hunter. Namun Jinwoo malah menjawab dengan mantap bahwa ia menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan Jinwoo, Gun-hye sempat berpikir bahwa ia pasti akan bergabung dengan salah satu guild untuk mendapatkan uang. Namun Sung Ji-won mengatakan bahwa ia murni ingin bertarung, artinya ia tidak akan bergabung di guild atau di asosiasi hunter dan berfokus untuk melawan monster saja. Mendengar jawaban Jinwoo, Go Gun-hye terkejut dan merasakan sensasi kagum terhadap Jinwoo, bahkan berpikir kalau saja ia 10 tahun lebih muda, maka ia sangat ingin bertarung dengan Jinwoo. Mendengar jawaban dari Jinwoo, Go Gun-hye pun mengalah dan mengatakan ia tidak akan memaksa Jinwoo lagi. Sepeninggal Jinwoo, Gun-hye masih terlihat penasaran sekaligus kagum pada Jinwoo karena jarang ada hunter seperti Jinwoo. Jinwoo juga terlihat berkutat dengan pemikirannya sendiri bahwa ia harus segera meningkatkan levelnya demi kesembuhan ibunya. Berpindah ke Amerika Serikat, terlihat Hwang Dong-soo dirawat di rumah sakit. Asli sih, di sini Mimin puas banget nih ngelihat Dong-soo babak belur begitu. Lalu Wakil Ketua Asosiasi Hunter Amerika mendatangi Hwang Dong-soo untuk bertanya tentang kemampuan Sung Il-hwan. Dong-soo kemudian sesaat flashback dan mengatakan tidak ada manusia yang memiliki kekuatan seperti itu dan yakin bahwa Sung Il-hwan adalah salah satu dari monster sihir. Wakil Ketua tersebut lalu pamit. Dong-soo kemudian kesal karena sudah dikalahkan dan mengingat kembali kata Sung Il-hwan untuk tidak mengganggu keluarganya jika ia ingin selamat. Hwang Dong-soo sendiri tahu kemana Sung Il-hwan pergi dan ia membutuhkan perlengkapan, dalam hal ini artefak, untuk mengalahkan Sung Il-hwan. Artefak dalam dunia solo leveling adalah benda yang bisa memberikan bantuan pada para hunter dalam setiap misi mereka. Efek yang muncul dari artefak sendiri adalah peningkatan kekuatan, peningkatan kemampuan magis, bahkan mendapatkan perlindungan. Perlengkapan para hunter ini bahkan pengrajin terhebat pun tidak dapat membuatnya. Sementara itu di rumahnya, Jinwoo melihat artefak yang sedang dilelang di internet dengan harga yang mahal. Jinwoo ingin mencari artefak yang bisa membantunya menyelesaikan misi di kastil iblis, tapi tidak ada barangnya sesuai. Dia sendiri pun punya bola ketamakan yang bisa ia lelang, namun karena benda artefak ini ada padanya yang masih berperingkat E, tentu saja orang tidak akan percaya ia mempunyainya. Namun seandainya ia pernah masuk ke gate peringkat A, maka orang-orang akan percaya bahwa ia mempunyai bola ketamakan tersebut. Sedang asik-asiknya browsing, Jinwoo lalu menemukan lowongan di tambang gate berperingkat A yang dikelola oleh Serikat Hunter. Segala ranking Hunter pun bisa mengikutinya. Sementara itu di Serikat Hunter, Go Gun-hye sedang melihat-lihat database Jinwoo yang diterbitkan 4 tahun yang lalu. Sangat berbeda yang ia temui di rumah sakit kemarin. Go Gun-hye mengatakan pada Wo Jinchul jangan-jangan Jinwoo adalah pendaftar palsu. Namun Jinchul mengatakan riwayat Jinwoo sering masuk rumah sakit dan sekarat karena ikut raid. Jadi tidak mungkin kalau Jinwoo adalah pendaftar palsu. Go Gun-hye pun memuji ketahanan Jinwoo. Wo Jinchul juga menginformasikan kepada Go Gun-hye bahwa Jinwoo juga menanggung perawatan ibunya yang terkena eternal slumber dan juga biaya sekolah adiknya. Jinwoo menafkahi keluarganya sebagai hunter. Mendengar ini, Go Gun-hye mengatakan bahwa pria seperti Jinwoo sangat langka di masa sekarang. Jinchul lalu menginformasikan lagi pada Go Gun-hye jika Jinwoo sedang mengikuti raid. Go Gun-hye sempat berpikir walaupun Jinwoo mengatakan orientasinya bukan uang, namun ia tetap saja tertarik pada imbalan yang besar. Jinchul lalu memberitahu Go Gun-hye kalau Jinwoo bergabung dalam tim penambang Serikat Hunter. Gun-hye pun cukup terkejut saat mengetahui hal ini. Sementara itu terlihat Jinwoo sudah bergabung bersama tim penambang. Di sini ia berperan sebagai pengumpul mana kristal. Sementara di dalam dungeon, Choi Jong-in sedang memimpin misi untuk mengalahkan para monster di dalamnya. Choi Jong-in menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan sihir api yang tentu saja langsung menghabisi para monster tersebut. Sedangkan para tanker mengurus sisanya. Terlihat juga ada Chae-in yang seperti biasa menutup mulutnya dengan sapu tangan karena penciumannya yang sangat tajam. Sementara di luar gate, para penambang diinformasikan bahwa tim penyerang sudah keluar. Memang monster di dalam gate sudah dikalahkan, namun bos dungeon dibiarkan. Lalu terlihat Choi Jong-in dan para hunter yang lain keluar. Dan juga terlihatlah hunter perempuan rank S ke-9 di Korea, dijuluki sang penari yaitu Chae-in. Jinwoo mengagumi aura kuat yang terlihat dari Chae-in.
Cha Hae-in tiba-tiba menoleh kepada para penambang dan merasakan aura kuat di antara para penambang tersebut. Cha Hae-in sempat mengira bahwa Go Gun-hye datang berkunjung ke tempat tersebut, namun auranya seperti mendadak menghilang. Cha Hae-in kemudian kembali menutupi mulutnya dengan sapu tangannya karena penciumannya kembali tajam. Jinwoo mengamati Cha Hae-in, sepertinya Jinwoo tadi segera menyembunyikan auranya dari Cha Hae-in. Para penambang dan pengumpul monster pun masuk ke dalam gate dan mulai bekerja. Ternyata tujuan Jinwoo bergabung di dalam raid ini adalah ingin mencoba mengalahkan bos dungeon yang menurutnya lebih kuat dari Vulcan dan Metus saat ia berada di kastil iblis kemarin. Sementara itu, yang lain mulai menggosip tentang rank E yang lagi-lagi diremehkan. Lalu ada penambang yang ngomel-ngomel dan langsung diplototin sama Jinwoo. Diplototin seperti itu membuat nyali penambang berbadan besar itu langsung ciut. Jinwoo pun memulai bekerja dengan cepat. Kekuatannya mengerikan sampai teman penambangnya tidak percaya kalau Jinwoo berperingkat E. Akhirnya waktu istirahat makan pun mulai, namun Jinwoo memilih tetap berada di dalam dungeon untuk menambang. Akhirnya ia pun ditinggalkan sendirian. Setelah semua pergi, Jinwoo diam-diam masuk lebih dalam ke dalam dungeon dan langsung menemukan lokasi bos dungeon. Ruangan bos dungeon sendiri dipisahkan oleh pagar tinggi dan kekuatannya lebih kuat daripada Metus. Jinwoo mengerti bahwa ia tidak boleh mengalahkan bos dungeon karena gate akan tertutup dan para hunter akan rugi besar. Jadi Jinwoo hanya ingin adu tes kekuatan sedikit dengan bos dungeon. Jinwoo pun sudah mengeluarkan senjatanya saat tiba-tiba Cha Hae-in datang dan menegur Jinwoo. Ya, begitulah pertemuan pertama antara Sung Jinwoo dan juga Cha Hae-in.